Rahayu. 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 Salam sejahtera untuk semuanya. Malam ini aku akan mengulas tentang apa yang saat ini sedang tren viral di Jawa khususnya dan di berbagai belahan yang lain. Di Jawa itu ada suatu, katakanlah, ramalan yang berkaitan dengan atau biasa disebut dengan Ratu Adil. Nah, saat ini memang belum muncul, artinya belum masanya untuk tampil ke permukaan, atau kalau bahasa orang Jawa itu masih nyatrio piningit gitu. Nah, kenapa Ratu Adil ini populer dan adanya di Jawa? Yaitu karena berkaitan dengan takdir tanah Jawa. Setiap tempat, setiap wilayah itu punya takdirnya masing-masing, punya tipikal masing-masing, dan punya tujuan diadakannya masing-masing. Nah, kebetulan di Jawa ini dikenal dengan budaya adiluhungnya. Tetapi kita juga harus mengakui saat ini Jawa ini sedang kehilangan semacam, anggaplah, jati diri atau karakter khas kejawaannya, sehingga situasi menjadi tidak karu-karuan, atau mungkin secara umum menyebutnya ya daerah yang namanya zaman edan, lalu sekarang memasuki era zaman kolobendu, atau kalau aku menyebutnya era karma-karma mulai dituai. Sopo nandur bakalin buk, sopo nyilin bayakno, sopo utang nyaur. Kalau orang Jawa itu seperti itu. Tapi ini masa-masanya, yaitu masa kolobendu. Sebelum nanti memasuki Kolosubo. Nah, Kolosubo itulah, pada saat itulah Ratu Adil itu jumeneng. Ratu Adil itu jumeneng. Nah, saat ini masih eranya Robinit. Jadi selama ia belum jumeneng, itu era namanya disebut era Satrio Pingit. Nah, nanti saat dia jumeneng itu disebut dengan era Ratu Adil. Jadi kalau selama ini ada yang sering bertanya, apakah Satrio Pingit dan Ratu Adil itu orang yang satu dan sama? Ya, dia orang yang satu dan sama. Dan sekali lagi, Ratu Adil ini berkaitan dengan takdirnya tanah Jawa pada khususnya, dan tanah Nusantara pada umumnya gitu. Karena budaya Jawa Nusantara ini memang dikenal dengan budaya yang adiluhung, dan takdir mereka adalah untuk mengembalikan keadiluhungan ini sehingga menjadi barometer acuan, atau bahasa yang lainnya terkenal dengan nama mercusuar dunia. Jadi nanti tatanan Ratu Adil di tanah Jawa ini itu nanti akan menjadi mercusuar dunia, artinya menjadi barometer, menjadi acuan tatanan di tempat-tempat lain. Apakah iya begitu? Ya. Karena memang ini takdirnya tanah Jawa. Takdir tanah Jawa Nusantara ini memang untuk menghasilkan itu. Lihatlah alamnya. Alamnya yang subur, indah, penuh kekayaan budaya, adat istiadat dan macam-macam itu memang tepat untuk proses menjadi wilayah yang penuh adiluhung. Nah, keadiluhungan ini akan terbawa kemana dan oleh siapa? Ya oleh kita semua sebagai masyarakat Jawa dan Nusantara. Nah, era itu, era Satrio Pingit Ratu Adil itulah yang selama ini didengung-dengungkan, selama ini dipopulerkan, diviralkan, jadi pembahasan dan juga jadi penantian
hampir semua orang. Dan sebenarnya ramalan ini tuh bukan hal yang baru. Mungkin sebelum kita lahir pun kita sudah mendengar hal ini. Tetapi menurutku ya, inilah masanya untuk munculnya itu. Untuk munculnya kembali keadiluhungan budaya Jawa Nusantara, untuk tampil sebagai mercusuar dunia, artinya menjadi panutan, menjadi acuan budaya-budaya di seluruh dunia. Jawa Nusantara yang tanahnya subur, lalu dengan berbagai macam karakter budaya, adat istiadat yang kaya, itu sudah tepat. Lalu selama ini kenapa kita jadi terpuruk, kita jadi katakan kehilangan jati diri? Karena kita lupa, karena kita melupakan akar budaya kita sendiri. Kita berkiblat kepada bangsa lain atau pihak lain. Apakah itu salah? Ini bukan masalah salah atau benar, tetapi seperti yang aku katakan tadi, bahwa setiap wilayah itu punya tujuan keberadaannya masing-masing. Mereka punya takdirnya masing-masing. Nah, kita itu sedang keluar jalur. Kita sedang tidak menapaki jalur takdir kita. Gitu. Kita menapaki jalur takdir orang lain, gitu. Sehingga menjadi ketidakselarasan alam di mana-mana, terjadi bencana, terjadi berbagai macam hal semacam ini yang selama ini menjadi katakanlah haru biru, menjadi sesuatu yang mengenaskan, tragis. Tetapi itu tidak akan lama lagi, menurutku tidak akan lama lagi. Takdir Jawa akan menjilang, takdirnya akan sampai, dan itu tugas kita semua, tugas kita semua. Lalu di tempat lain, di wilayah lain juga ada suatu ramalan yang sama, yang biasanya disebut dengan ramalan tentang Imam Mahdi. Kenapa aku menyinggungnya? Karena sesungguhnya antara era Ratu Adil dan era Imam Mahdi ini itu sangat berkaitan erat. Sekali lagi, sangat berkaitan erat. Apakah itu orang yang sama, tokoh yang sama? Biarlah alam nanti yang membuktikan. Biarlah alam nanti yang akan memanggungkannya. Dan itu akan tiba saatnya. Kenapa aku menyebut bahwa era Ratu Adil dan era Imam Mahdi ini sangat berkaitan erat? Karena sebenarnya dua wilayah ini itu punya kaitan karma, akar budaya yang sama. Jadi wilayah Jawa Nusantara dengan wilayah sana itu punya kaitan akar karma dan budaya yang sama. Itu kenapa aku mengatakan bahwa era Ratu Adil dan era Imam Mahdi ini sebenarnya itu sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan erat. Sekali lagi, ini menurutku, jenengan semua tidak perlu harus percaya, tetapi nanti jenengan amati dan buktikan, atau mari biarkanlah alam nanti yang akan membuktikannya, biarlah nanti alam yang akan memanggungkannya. Tugas kita semua adalah menjalaninya. Bagi mereka-mereka yang memang sudah terbangkitkan kesadarannya untuk menggeluti, menekuni, menghayati dan melakoni keadiluhungan Jawa, sebagaimana akar budaya dan karma yang sama itu juga nanti akan dibawa oleh keelokan, keindahan dan kesopan santunan sang Imam Mahdi ini, gitu. Sekali lagi, ini menurutku, dan biarlah nanti dibuktikan oleh
alam. Di dalam masa yang serba sulit, saat ini kan banyak orang mengatakan serba sulit, penuh dengan bencana. Meskipun ini agak cooling down ya. Ini kan agak cooling down, tetapi nanti ke depan situasinya akan lebih sulit, akan lebih rumit. Jadi panjenengan semua mesti siap, kita semua harus siap. Mau tidak mau kita harus bersiap, mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Aku berharap penjelasan ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan berbagai teman-teman yang selama ini diajukan kepadaku dan tidak pernah aku jawab. Hari ini tak jawab, meskipun mungkin tidak semuanya, karena memang seperti yang aku katakan, ada hal-hal yang tidak bisa kukatakan sampai waktu itu betul-betul terjadi. Saat ketemu ada yang bisa kusampaikan, ada juga yang tidak bisa kusampaikan. Melalui sosial media seperti ini ada yang bisa kusampaikan, ada juga yang tidak bisa kusampaikan. Tetapi ada juga sesuatu yang rahasia tetap akan menjadi rahasia sampai waktu itu tiba untuk terjadi. Sampai nanti waktunya terjadi, biarlah alam yang memanggungkannya, biarlah alam yang nanti akan menampilkannya. Jadi sekali lagi aku ingin menegaskan, inilah saatnya Jawa menampilkan keadiluhungannya kembali untuk menjadi mercusuar dunia. Seiring juga nanti ada takdir yang namanya Imam Mahdi, dan itu sangat berkaitan erat. Tetapi apakah itu orang yang sama? Ya biarlah nanti alam yang akan menunjukkannya. Jadi sekali lagi tegaskan bahwa apakah era Ratu Adil itu ada? Ada. Apakah era Imam Mahdi itu ada? Ada. Apakah Ratu Adil dan Imam Mahdi itu berkaitan, sangat berkaitan erat, karena memang berasal dari akar budaya dan akar karma yang sama. Oke. Nanti bisa kita sambung di video-video selanjutnya. Matur nuwun nggih. Rahayu. Rahayu. Rahayu.